Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Lydia Megawati, dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Sejarah dan Budaya, yang insya Allah kita akan belajar selama 1 semester ke depan atau 13 pertemuan terkait bagaimana melakukan penelitian, baik itu secara penelitian sejarah dan penelitian budaya. Jadi seperti yang sudah bisa adik-adik ketahui dari judul mata kuliah terkait metodologi, yaitu adalah metode. Nah, kemudian penelitian terkait bagaimana langkah-langkah meneliti, langkah-langkah meneliti bidang sejarah maupun kaitannya dengan bidang budaya, seperti itu ya. Nah, kemudian selain daripada terkait judul metodologi penelitian sejarah dan budaya juga, saya mengharapkan nanti adik-adik sudah bisa menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah di akhir semester 7 atau sebelum berangkat kerja kuliah nyata atau KKN. Jadi bisa dilanjutkan proposalnya dulu, kemudian mengajukan judul, kemudian proposal, baru berangkat KKN. Jadi memang diharapkan mata kuliah metodologi ini menjadi penghantar atau menjadi jembatan adik-adik dalam menyusun karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi. Ya, jadi bagaimana siang hari ini? Sudah dalam kondisi kenyang? Sudah sholat? Kan, oke, berarti sudah siap untuk melanjutkan perkuliahan ya. Baik, di pertemuan pertama ini saya hanya akan memperkenalkan bagaimana mata kuliah metodologi penelitian sejarah dan budaya itu, bahwasanya penelitian sejarah dan budaya itu dua penelitian yang berbeda. Kalau penelitian sejarah kita fokusnya pada penelitian biografi atau lebih ke pustaka. Nanti yang penelitian budaya, adik-adik akan terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk meneliti budaya-budaya lokal apa saja yang terdapat di masyarakat. Tentunya itu akan menjadi tantangan untuk adik-adik dalam mengungkap ataupun mengupas budaya-budaya lokal yang ada di masyarakat. Contohnya seperti apa? Akorontigi misalnya kalau di Makassar, Mapacing misalkan, ya kan? Atau misalkan acara apa lagi? Acara apa kira-kira yang terkait di budaya lokal yang ada di sekeliling tas saja selain dari ini? Selain dari Akorontigi atau Mapacing, ada apa lagi? Asuramaca, misalkan Barasanji, ada lagi yang Bugis kira-kira? Mapadendang juga, iya. Ada lagi enggak yang daerah lain coba? Dari Toraja ada? Enggak ada, rata-rata Bugis di sini sama Makassar. Apalagi? Coba ungkap yang ada di sekeliling tak saja, yang biasa kita perhatikan. Misalkan mau tanam padi, mau panen padi, ya kan? Itu ada kegiatan-kegiatan yang diawali dengan ritual, ya kan? Yang memang sudah diturun-temurunkan atau diregenerasikan dari orang tua tak terdahulu sampai ke kita. Kemudian kita lestarikan seperti itu. Nah, itu bentuk contoh penelitian-penelitian budaya. Nah, dalam penelitian budaya ini memang akan lebih banyak adik-adik berinteraksi dengan masyarakat. Ada tanya jawab, sesi wawancaranya, ya kan, untuk tahu kapan sih sejarah budaya misalkan Asuramaca ini ada. Tentunya sebelum Islam. Nanti setelah Islam datang ada yang namanya Barasanji, digantilah yang tadinya puji-pujian kepada Karaeng atau kepada dewa-dewa, karena setelah Islam datang ya digantilah dengan Barasanji. Yang tadinya tidak tahu bilang bismillah, setelah Islam datang jadilah bismillah. Nah, di situ ada bentuk akulturasi, ada bentuk percampuran dua kebudayaan tapi tidak menghilangkan kebudayaan yang lama gitu. Jadi terakulturasi. Ingat, ada akulturasi, ada asimilasi, dan ada integrasi. Seperti itu ya. Tadi kita sudah sampai di penelitian budaya, sekarang di penelitian sejarah. Nah, kalau untuk penelitian sejarah kita lebih berfokus pada penelitian pustaka biasanya. Kalau di sejarah itu tentang biografi ketokohan. Misalkan dalam sejarah peradaban Islam kita kenal tokoh siapa? Nabi Muhammad, ya, kita bisa ungkap, kita bisa ulas bagaimana kehidupannya Nabi, atau yang kita kenal dengan sirah nabawiyah, ya. Kita bisa lihat lini kehidupan Rasulullah yang mana yang mau kita kaji, atau misalkan pemimpin-pemimpin Islam seperti
Al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah, atau mau mengambil tema terkait Sultan Abdul Hamid di Turki Utsmani, ya kan? Atau mau yang Indonesia juga boleh. Jadi memang lebih banyak ketokohan, atau yang tokoh lokal misalkan siapa? Syekh Yusuf Al-Makassari misalkan, atau Arupalaka yang orang Bone, atau mau siapa lagi, banyak. Jadi intinya untuk penelitian sejarah memang banyak berfokus di biografi, lebih ke kepustakaan. Jadi banyak buku, banyak referensi buku yang harus kita baca, yang kita kumpulkan. Kemudian kita analisis. Jadi dalam sejarah itu ada 4 metode penelitian atau langkah. Yang pertama ada heuristik, pengumpulan sumber, kemudian ada interpretasi, ya, kita menginterpretasikan, kemudian ada verifikasi data, dan ada historiografi atau penulisan. Nah, ini dia, makanya jadi sejarawan itu harus menjadi individu yang objektif. Dengan belajar sejarah, at least kita tidak berat sebelah, kita bisa berada di tengah-tengah. Nah, makanya kalau ada isu-isu politik atau isu-isu yang berbau agama, jangan langsung bilang, oh ya, saya pro kanan deh, atau saya pro kiri deh. Enggak, tapi lihat dulu corak jalan sejarahnya seperti apa, cerita sejarahnya seperti apa. Nah, yang biasa paling sering digoreng itu dalam isu agama maupun isu politik, contohnya apa? Yang paling hot biasanya apa kira-kira? Antara Israel dan Palestina. Itu hampir tiap tahun digoreng itu. Kalau orang yang kebanyakan tidak tahu terkait dua kasus itu, nah itu selalu menjadi isu yang ditinggikan, isu yang digembung-gembungkan. Nah, tapi karena kita orang sejarah, kita harus tahu titik masalahnya di mana nih, akar permasalahannya di mana nih, gitu. Jadi tidak asal, oh ya memang Palestina itu gini, oh mentong itu Israel. Nah, tidak semesti seperti itu, gitu. Jadi kita bisa berdiri di tengah-tengah, ya kan? Kita bisa ambil jalan tengah. Jadi memang harus objektif, gitu ya. Jadi harus penuh dengan kejujuran. Nah, enak jadi orang sejarah. Segala sesuatu ditelusuri. Ini sejarahnya apa sih? Nah, ini sejarahnya gimana sih? Nah, karena segala sesuatu kan memang kita mau tahu sejarahnya. Sumber ilmu pengetahuan kan yang pertama dari mana? Dari Allah, ya kan? Kemudian turun menjadi ilmu pengetahuan yang ada di dunia apa? Di duniawi, filsafat. Makanya ada filsafat sejarah, filsafat ekonomi. Ya kan? Dari filsafat kemudian turun apa? Sejarah. Ya, makanya jangan anggap remeh orang sejarah. Apa sih sejarah? Orang-orang yang susah move on. Ya kan? Jangan move on, move up dong. Ya kan? Iya, jadi enak sebenarnya belajar sejarah, meskipun kajian-kajiannya selalu yang berapa abad lalu, berapa tahun lalu. Iya memang ya. Kita selalu mengenang masa lalu ya, karena dari masa lalu kita belajar, ya kan? Seperti itu intinya. Ya. Jadi kalau kita jalan jatuh di lubang yang satu, terus besok-besok mau jatuh lagi di lubang yang sama, kan enggak. Ada pembelajaran sejarah yang kita flashback atau kita lihat di belakang, ya kan? Seperti itu. Jadi itu ya terkait metodologi penelitian sejarah dan budaya. Itu. Nah, kemudian untuk pekan depan nanti kita akan bahas terkait bagaimana penelitian sejarah itu, bagaimana penelitian budaya, dan seperti apa penelitian-penelitian ilmiah yang membedakan antara penelitian sejarah dan penelitian ilmiah yang lain, gitu ya. So, tugasnya untuk pekan depan adik-adik silahkan menyediakan referensi minimal 1 buah buku untuk kita kaji bersama, kita baca bersama terkait metodologi penelitian. Jadi ada metodologi kualitatif, metodologi kuantitatif, metodologi sejarah, dan metodologi budaya. Jadi bisa kalian bawa semua bukunya yang mana-mana itu. Jadi kita bisa kaji bersama, kita bisa diskusikan. Oke, difahami? Iya. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Nggak ada, difahami semua. Iya, jadi pekan depan kita akan membuat latar belakang permasalahan, ya, sebagai pengantar adik-adik untuk menyusun proposal penelitian skripsi. Ya, karena sudah semester 7 toh? Iya. Jadi harus sudah tahu menyusun bagaimana latar belakang, rumusan masalah, dan lain sebagainya. Nanti pekan depan saya share terkait buku karya tulis ilmiah yang menjadi pedoman kampus kita UIN Alauddin. Oke, dicukupkan ya. Kalau begitu kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ketemu pekan depan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.